Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah. Shalawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT, masih dalam lanjutan pembahasan tentang fikih ibadah. Beberapa pertemuan terakhir kita telah membahas beberapa salat sunnah. Kita sudah pernah membahas sebelumnya salat sunnah witir, salat sunnah duha. Kemudian yang paling terakhir yaitu salat sunnah hajat dan salat sunnah taubat. Insyaallah untuk malam ini sebagai pengantar kajian kita yaitu salat sunnah tasbih. Salat sunnah tasbih merupakan salah satu salat sunnah yang kontroversial di kalangan para ulama. Dalam arti terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang hukum dari salat sunnah tasbih tersebut. Paling tidak ulama kita terbagi menjadi 3 pendapat tentang hukum dari salat sunnah tasbih. Pendapat pertama, ini pendapat yang diikuti oleh banyak ulama Syafi'iyah, bahwa salat tasbih termasuk salat sunnah yang disyariatkan. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat dalam mazhab Hanabilah dan juga Malikiyah yang menyatakan bahwa salat tasbih itu hukumnya jaiz, boleh dilakukan tapi tidak disunnah. Jadi sekedar boleh saja tapi tidak disunnah. Pendapat yang ketiga, beberapa ulama berpandangan bahwa salat sunnah tasbih itu tidak disyariatkan. 3 pendapat ini muncul karena perbedaan dalam menentukan status hadis yang menjelaskan tentang salat sunnah tasbih. Ada banyak hadis tentang salat sunnah tasbih yang dipandang sangat kuat, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, yang sanadnya bersambung sampai kepada pamannya Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi berkata, "Ya Abbas, ya Ammah, wahai Abbas, wahai paman, ala utika, ala amnahuka, ala ahuka, ala ahuka. Wahai pamanku, maukah engkau saya beri sesuatu, saya kasih sesuatu, dan saya benar-benar mencintai. Af'al bika asyara hisab, idza fa'altaha ghafarallahu laka zamba." Ada satu amalan yang apabila ini dilakukan maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni 10 jenis dosa. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang,
dosa yang dilakukan secara sekaligus, dosa yang dilakukan bertahap, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang dilakukan secara sengaja, dosa yang dilakukan karena kelalaian, dosa yang diperlihatkan secara terang-terangan, dan dosa yang disembunyikan. Ini 10 jenis dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila amalan ini diamalkan. Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan salah sunnah tasbih tersebut. Disampaikan salat 4 rakaat. Di setiap rakaat membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak 75 kali. Jadi kalau 75 kali satu rakaat, maka dalam 4 rakaat jumlah tasbihnya sebanyak 300 kali. Dan Nabi sendiri yang merinci. Dibaca ketika berdiri sebelum ruku itu sebanyak 15 kali. Kemudian ketika ruku dibaca 10 kali sudah 25. Ketika i'tidal dibaca 10 kali sudah 35. Ketika sujud dibaca 10 kali 45. Ketika duduk di antara 2 sujud dibaca 10 kali 55. Pada sujud yang kedua kembali dibaca 10 kali 65. Dan ketika bangun dari sujud hendak berdiri maka dibaca lagi 10 kali. Ini jumlahnya sebanyak 75 kali. Jadi beberapa hal yang bisa diperoleh dari hadis tadi. Satu, bahwa hadis ini diperselisihkan kesahihannya oleh ulama. Ada ulama yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif, ada hanya yang mengatakan hasan. Tapi yang jelas beberapa ulama mengamalkan salat tasbih. Di antara ulama yang terkenal sering melaksanakan salat tasbih seperti Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau adalah seorang ulama fikih dan juga seorang ulama hadis. Dan beliau menjalani kehidupan dengan zuhud. Beliau termasuk seorang sufi. Beliau yang sering melaksanakan salat sunat tasbih. Kemudian salat ini terdiri dari 4 rakaat. Itu jelas disebut di hadis 4 rakaat. Ulama kita membedakan kalau dia dilaksanakan di malam hari maka dikembalikan kepada keumuman hadis. Secara umum di hadis itu disebutkan salatul laili masna masna. Salat malam itu 2-2. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu kalau dilaksanakan di malam hari. Tapi apabila dilaksanakan di siang hari, maka 4 rakaat sekaligus 1 kali saja salatnya. Tidak disebutkan di dalam riwayat surah apa yang dibaca dalam ke-4 rakaat itu. Tapi beberapa ulama menyukai untuk membaca di rakaat yang pertama setelah surah Al-Fatihah, yaitu membaca surah Al-Takasur. Kemudian di rakaat yang kedua setelah selesai membaca surah Al-Fatihah untuk membaca surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr. Lalu di rakaat yang ketiga disukai untuk membaca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Dan di rakaat yang keempat disukai untuk membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Di Al-Hakumut Takasur rakaat pertama, wal 'asri rakaat kedua, qul ya ayyuhal kafirun rakaat ketiga, dan qul huwallahu ahad pada rakaat yang keempat. Tata caranya secara terperinci, niat di dalam hati. Niat di dalam hati kalau diucapkan dengan lisan bunyinya usalli sunnat tasbih. Kalau dikerjakan di siang hari langsung 4 rakaat, usalli sunnat tasbih 4 rakaat lillahi ta'ala. Kalau dilaksanakan di malam hari berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, niat dalam hati usalli sunnat tasbih rakaatain lillahi ta'ala. Setelah berniat, kemudian membaca doa iftitah. Setelah itu baca surah Al-Fatihah, lalu baca surah Al-Kafir, surah Al-Hakumut Takasur. Setelah selesai membaca surah,
Tidak langsung ruku, tapi baca dulu tasbih, tahmid, tahlil, takbir tadi 15 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu a'lam. Setelah itu kemudian ruku, Allahu akbar. Kemudian baca bacaan ruku, misalnya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, minimal 3 kali. Setelah itu dilanjutkan baca lagi kembali subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Kemudian bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Baca lagi 10 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu. Setelah itu sujud. Baca sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Lalu dilanjutkan 10 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu. Lalu duduk di antara dua sujud. Rabbi waghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Dilanjutkan dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sujud yang kedua. Sudah baca sujud, baca lagi 10 kali. Nah, setelah itu hendak berdiri, duduk sejenak. Lalu kemudian dibaca 10 kali. Jadi jumlahnya 75 kali. Fadilahnya, keutamanya seperti disebut dalam hadis tadi, bahwa apabila salat ini dikerjakan maka bisa menghapus 10 jenis dosa. 10 jenis dosa dihapus. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang, dosa yang dilakukan sekaligus, dosa yang dilakukan bertahap, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang disengaja, dosa yang dilakukan karena kelalaian, dosa yang diperlihatkan secara terang-terangan, dan dosa yang sembunyi. Ini 10 jenis dosa akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar dari pembahasan tentang salat tasbih tadi, maka yang penting bagi kita adalah memahami makna tasbih. Secara bahasa tasbih mempunyai beberapa makna. Tasbih bisa berarti tanzih, tanzih artinya mensucikan. Tasbih juga bisa berarti zikir. Tasbih juga bisa berarti salat. Itu makna-makna bahasa dari kata tasbih. Namun biasanya kata tasbih ini lebih digunakan dalam arti tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam Al-Qur'an ada 2 bentuk redaksi yang digunakan oleh Allah untuk memerintahkan bertasbih. 2 bentuk redaksi. Redaksi yang pertama yaitu diperintahkan untuk mensucikan Allah. Redaksi pertama. Redaksi yang kedua diperintahkan untuk mensucikan nama Allah. Jadi ada yang tidak pakai nama, ada yang pakai nama. Misalnya kalau pakai nama Sabbihisma rabbikal a'la. Situ ada isim. Isim itu artinya nama. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhan. Ada yang tidak pakai nama, langsung saja diidafatkan, disandarkan kepada Allah. Misalnya wa minal laili fasabbihhu wa adbar sujud. Dan pada sebagian malam hendaklah kalian bertasbih. Begitu juga setelah selesai sujud, selesai salat. Jadi di situ tidak dikatakan sucikan nama Allah, tapi mensucikan Allah. Jadi ada perintah mensucikan Allah, ada perintah mensucikan nama Allah. Nah, ulama menjelaskan, kalau ada kata isim, kata nama, maka yang dimaksud dengan perintah bertasbih itu adalah mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallah, dan yang semacamnya. Tapi kalau perintahnya sucikan Tuhanmu tanpa ada nama, maka maknanya adalah jangan menyandarkan kepada Allah sifat-sifat yang tidak layak disandarkan kepadanya. Jangan menyandarkan kepada Allah sifat-sifat yang tidak layak disandarkan kepadanya. Sehingga di Al-Quran misalnya sudah diceritakan tentang orang-orang musyrik, maka biasanya langsung datang subhanallah amma yusyrikun. Oh, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan itu. Kalau ada yang mensifati Allah dengan sifat yang tidak benar, langsung diikuti subhanallah amma yasifun.
Maha suci Allah dari apa yang mereka sifat. Itu kalau tidak ada kata isim. Jadi kalau sucikan Allah, sucikan Tuhanmu, maksudnya adalah jangan menyandarkan kepada Allah sifat-sifat yang tidak layak disandarkan kepadanya. Tapi kalau ada kata isim, sucikan nama Tuhan, berarti diperintah kita bertasbih, baca subhanallah. Nah, ada beberapa keadaan dalam hidup ini di mana kita sangat ditekankan untuk bertasbih. Yang pertama tentu dalam salat. Kita salat kan bertasbih minimal ketika ruku sujud. Baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi dalam ruku dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dalam sujud. Yang kedua diperintahkan juga bertasbih selesai salat. Jadi orang selesai salat itu disuruh bertasbih. Wa minal laili fasabbih wa adbaras sujud. Bertasbih wa adbaras sujud. Setelah selesai sujud. Maksudnya di situ selesai sujud, selesai salat. Ini kalau selesai salat sunnahnya itu baca tasbih. Jumlahnya bervariasi di hadis. Yang paling sedikit jumlahnya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Kemudian tahmid alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Lalu takbir juga 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar 10. Bisa juga 11 kali, subhanallah 11 kali, alhamdulillah 11 kali, Allahu akbar 11. Bisa juga 25 kali, subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar juga 25 kali. Bisa juga 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Bisa juga dari riwayat yang menyebut subhanallahnya 33, alhamdulillahnya 33, tapi Allahu akbarnya 34. Jadi jumlahnya 100. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Biasanya Rasulullah SAW menghitung jumlah tasbihnya itu dengan menggunakan ruas jari sebelah kanan. Ruas jari sebelah kanan. Misalnya Nabi seperti itu. Misalnya 33, subhanallah, 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 subhanallah 7 kali, 1 jari. Kemudian pindah subhanallah, 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 subhanallah 14 kali. 21 kali, 28 kali. Khusus ini 5 kali saja. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi 33 itu pakai ruas jari. Nabi biasanya menghitung bilangan tasbihnya dengan menggunakan ruas jari sebelah kanan. Tapi boleh menggunakan alat bantu untuk menghitung. Istrinya Nabi misalnya, Juwairiyah, dia hitung tasbihnya itu pakai biji kurma. Subhanallah, subhanallah, pakai biji kurma. Abu Hurairah sahabat Nabi juga punya tasbih, dia hitung pakai biji-biji. Jadi boleh menggunakan alat bantu. Maka itu bukan bid'ah yang sesat kalau pakai alat bantu dalam menghitung bilangan tasbih. Nah, sekarang ini dipencet-pencet subhanallah subhanallah. Kondisi yang lain seseorang itu diperintah bertasbih, yaitu di pagi dan di sore hari. Pagi sore itu disunahkan bertasbih. Dengan minimal kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Atau membaca tasbih yang diajarkan oleh Nabi kepada istrinya Juwairiyah. Subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi rida nafsihi, subhanallahi zinata arsyihi, subhanallahi midada kalimatihi. Subhanallahi adada khalqihi, maha suci Allah sebanyak jumlah makhluknya yang tak dihitung-hitung. Subhanallahi ridha nafsihi, maha suci Allah sesuai kerelaan dirinya. Subhanallahi zinata arsy, maha suci Allah seberat arasnya. Subhanallahi midada kalimati, maha suci Allah sebanyak jumlah kalimat. Kita juga diperintahkan bertasbih, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika berada dalam kesulitan hidup. Jadi kalau ada masalah yang kita hadapi, bertasbih. Tasbih yang dibaca itu tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau dalam kesulitan di perutnya ikan. Jadi ketika di dalam perut ikan itu Nabi Yunus tidak berdoa ya Allah keluarkan saya dari perut ikan, tidak. Tapi yang beliau baca subhanallah la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya saya termasuk orang yang zalim. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian yang berikutnya, diperintahkan kita bertasbih ketika menyadari keterbatasan ilmu, keterbatasan pengetahuan. Yang dibaca tasbihnya malaikat. Malaikat pernah bertasbih dengan mengucapkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tadi tasbihnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dan itu berlaku untuk semua orang beriman. Di Al-Quran disebutkan wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Kalau tadi Pak ketika menyadari keterbatasan ilmu kita baca itu tasbihnya malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah Allah SWT akan karuniakan ilmu kepada kita. Jadi pengantar kajian kita malam ini ada dua bagian. Yang pertama salat sunat tasbih secara khusus. Kesimpulannya tadi, meskipun ada ulama yang berpendapat tidak disyariatkan, tapi sebagian ulama kita apalagi dalam mazhab Syafi'i berpendapat salat sunat tasbih ini disyariatkan. Ya, bisa dikerjakan 4 rakaat, bisa dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam kalau gitu. Lalu bagian kedua dari pengantar kita ini adalah tentang makna tasbih, supaya kita memahami tentang makna-makna yang terkandung dalam tasbih tersebut dan dalam kondisi apa saja kita diperintahkan untuk membaca tasbih. Barangkali itu pengantar kajian kita malam ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih lapang kepada jamaah sekalian. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Tidak ada Pak, silakan. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang fadilah sholat tasbih tadi Ustaz. Ya. Itu yang dimaksud 10 jenis dosa, itu dosa besar atau dosa kecil Ustaz? Jangan sampai misalnya saya berpikir saya sudah sholat tasbih ini, jadi kalau saya bikin dosa diampuni dosa aku karena salah satu fadilahnya mengampuni dosa yang akan datang. Atau kalau tidak misalnya saya ini sudah buat rencana dan saya mau pergi ikut pasang-pasang di situ angka ya, pasang-pasang nomor. Ternyata sudah sholat tasbih tadi diampuni kayak dosa aku ini. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua di luar tema Ustaz, itu biasa kalau sholat Jumat saat khotbah itu kan tidak boleh ngomong Ustaz. Itu bagaimana hukumnya saat khotib membaca doa yang minal muslimin wal muslimat itu ada amin, apakah itu batal atau tidak itu Ustaz? Kasih tahu Ustaz. Yang pertama ya, dosa itu kalau dilihat dari segi haknya ada 2 macam. Dari segi hak, ada haknya Allah dan ada haknya manusia. Jadi ada hak Allah, ada hak manusia. Hak Allah itu ya, misalnya kita meninggalkan kewajiban sholat, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hak manusia, misalnya kita mengambil milik orang lain, itu hak manusia. Kalau yang berkaitan dengan hak manusia, itu tidak bisa gugur secara otomatis. Hak manusia, jadi tidak bisa gugur secara otomatis, harus diselesaikan. Kalau berkaitan dengan sesama, biar kita salat tasbih tiap hari, istighfar lagi tiap hari 100 kali. Kalau barangnya orang tidak dikembalikan, tidak bisa diampuni dosa kita yang berkaitan dengan hak manusia. Beda yang berkaitan dengan haknya Allah. Nah, terus kalau ditanyakan tentang dosa besar, yang mana itu yang masuk kategori dosa besar? Ulama beda juga penjelasannya. Umumnya ulama kita mengembalikan kepada sebuah hadis. Nabi sampaikan begini:
ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Ini maksud Ustaz. Yang mana saja itu? Asyirku, kemusyrikan. Ini dosa yang membinasakan. Dan termasuk dosa-dosa syirik. Kemudian termasuk juga menghilangkan nyawa orang. Ya. Termasuk juga sihir, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, ya. Kemudian lari dari medan perang, lalu menuduh perempuan baik-baik berzina. Ini kan kebanyakan berkaitan dengan hak-hak manusia. Jadi kalau seperti kita menuduh orang berzina, biar kita salat tasbih terus tiap hari, tidak bisa gugur dosa itu teman. Harus minta maaf saya. Memakan hartanya ayah, biar salat tasbih terus. Kalau itu harta anak yatim tidak dikembalikan, tidak bisa diampuni dosa-dosa. Jadi tinjauannya di sini pada hak siapa itu dosa, hak Allah atau hak manusia. Kalau hak Allah insya Allah terhapus. Yang penting kita penuhi syarat. Itu yang. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud? Tadi 10 jenis dosa, dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Nah ini pertanyaan. Mana diampuni dosa yang akan datang? Belum dilakukan sudah diampuni. Kalau begitu, kalau kita sudah salat tasbih, tidak apa-apa. Melakukan dosa dulu. Jadi contohkan pasang-pasang nomor, mencuri dan sebagainya. Begini tentang makna mengampuni dosa. Saya ambil perbandingan di Al-Quran. Di Al-Quran itu ada 2 kata yang artinya menyelamatkan. Kami menyelamatkan kalian. Di Al-Quran ada 2 kata. Satu digunakan kata najainakum, yang kedua digunakan kata anjainakum. Jadi ada najainakum, ada anjainakum. Terjemahannya sama, menyelamatkan. Tapi itu ada bedanya. Saya jelaskan dengan contoh. Misalnya di satu kompleks terjadi kebakaran. Terjadi kebakaran di satu kompleks. Banyak rumah yang terbakar. Tapi kemudian ada satu rumah di situ yang selamat, tidak terbakar. Maka kita katakan Allah menyelamatkan rumah itu dari kebakaran. Satu contoh ya. Sekarang contoh kedua. Misalnya ada seseorang keluar dari rumah. Ketika dia keluar dari rumah, dia lupa untuk mematikan kompornya. Masa ini mau masak-masak. Terus dia lupa matikan kompor, dia keluar dari rumah. Sekitar 10 menit perjalanan dia tinggalkan rumah, padahal mau ke daerahnya, mobil itu ke daerah. Baru 10 menit Allah ingatkan dia, kompor belum dimatikan. Maka dia kembali pulang ke rumahnya, dimatikan kompor itu. Berarti kita juga mengatakan Allah menyelamatkan rumahnya dari kebakaran. Karena kalau Allah tidak mengingatkan, bisa terjadi. Jadi ini 2 peristiwa sama-sama kita katakan Allah menyelamatkan dari kebakaran. Tapi kan ada bedanya. Bedanya di mana? Kalau yang pertama diselamatkan dari kebakaran yang sudah terjadi, kebakarannya terjadi. Kalau yang kedua diselamatkan dari kebakaran yang belum terjadi tapi berpotensi terjadi. Itu menyelamatkan. Nah, sekarang mengampuni. Jadi mengampuni dosa itu ada dosa sudah dilakukan, terus Allah ampuni. Itu Allah ampuni. Disebut juga mengampuni, belum terjadi itu dosa, belum terjadi. Tapi ada keinginan kita untuk melakukan, ada keinginan untuk melakukan. Lalu kemudian Allah SWT masukkan di hati kita rasa takut, jangan melakukan dosa itu. Nanti mau kena azabnya. Maka kita tidak jadi melakukan dosa itu. Itu juga namanya mengampuni. Tapi mengampuni dosa yang belum dilakukan, cuma berpotensi dilakukan. Jadi kalau disebutkan Allah mengampuni dosa yang akan datang, artinya Allah akan hindarkan diri kita dari keinginan untuk melakukan dosa itu. Dan bukan malah orangnya akan mengatakan, oh kalau begitu tidak apa-apa kita lakukan ini karena sudah diampuni. Justru kalau betul-betul diampuni, maka Allah akan hilangkan keinginan di hati itu untuk melakukan dosa. Tadinya kita mau pergi pasang nomor, karena sudah salat tasbih, Allah hilangkan keinginan. Itulah salah satu makna dari mengampuni dosa yang
Saya dibayangkan. Allah. Apa itu salat Jumat? Oh iya, salat Jumat. Maaf, antara salat Jumat. Ini Pak. Memang benar ada hadis yang berbunyi, "Idza qulta li sahibika amsik wal imamu yahtub faqad lagaw." Apabila engkau berkata kepada temanmu, amsik, diamlah, wal imamu yahtub, padahal imam sedang membaca khutbah. Disebut imam baca khutbah karena kalau dulu pada Nabi, masa sahabat, tabi'in, siapa yang baca khutbah dia yang imam. Dulu begitu, yang baca khutbah itu jadi imam. Makanya dia disebut al-imam yahtub, imam baca khutbah. Beda sekarang, kalau sekarang kan sering lain khutbah lain. Tapi kalau mazhab Malikiyah yang khatib itu jadi imam, mazhab Malikiyah. Tapi pendapat banyak ulama boleh beda ya imam sama yang khatib. Ini saya jelaskan saja karena di hadis disebut imamnya baca khutbah. Jadi apabila ada yang berkata kepada temannya, diam sementara imam baca khutbah, faqad lagaw, maka kamu sudah melakukan kesia-siaan. Apa maksudnya melakukan kesia-siaan? Tidak ada pahala Jumat. Salat Jumatnya sah, gugur kewajiban, tapi tidak ada pahala. Ya, ada hadis yang seperti itu. Tapi ada beberapa pengecualian. Di antaranya, kalau nama Nabi disebut oleh khatib, kita tetap disunnahkan untuk bersalawat. Karena ada hadis yang menyebutkan Nabi SAW mengucapkan amin 3 kali di mimbar. Lalu setelah itu ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, kenapa Anda ucapkan amin 3 kali? Kata Nabi, saya mengaminkan 3 macam doanya Jibril. Jadi ada 3 doanya Jibril diaminkan Nabi. Salah satunya Jibril berdoa, semoga Allah menimpakan keburukan kepada seseorang yang tidak bersalawat padahal namamu disebut. Jadi kalau nama Nabi disebut dan salawat, kita didoakan oleh Jibril, didoakan keburukan, dan doa itu diaminkan. Oleh karena itu, kalau misalnya khatib dia ucapkan Muhammad, dan kita yang mendengar sallallahu alaihi wasallam, meskipun khatib banyak mengucapkan. Termasuk yang kedua, kalau khatib baca doa, kita juga tetap disunahkan untuk ta'min doa, mengaminkan doa itu. Jadi itu tidak membuat kesia-siaan. Allahumma muslimin al muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyah dan seterusnya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang seperti ini tidak termasuk dalam bagian dari apa yang disebut di hadis tadi, melakukan kesia-siaan. Jadi mengaminkan doa termasuk mengucapkan salawat ketika nama Nabi disebut. Barangkali Bapak saya masuk di tema berkaitan tentang sholat tasbih. Walaupun saya bagian dari yang berpendapat itu bukan hal yang disyariatkan, tapi bisa menghargai orang yang melaksanakan tersebut. Walaupun dulu saya sempat melaksanakannya, karena sempat dapat hadis yang berkaitan tentang itu, yang kalau dari sekali sepekan, sekali setahun, kemudian sekali seumur hidup. Setelah saya dapat belajar ternyata kita sudah berpendapat itu bukan hal yang disyariatkan, bukan perbedaan yang sampai Ustaz sudah dijelaskan. Karena berkaitan tentang dosa-dosa yang dihapuskan hal tersebut. Tapi bagaimana jika ada orang yang rutin mengamalkan sholat tersebut, tapi sholat sunnah yang lainnya yang ulama tidak berbeda pendapat akan pelaksanaan sholat tersebut malah dijauhi, malah ditinggalkan. Misalnya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, dan sholat sunnah yang lainnya. Bagaimana seperti itu? Baik. Jadi saya pernah sampaikan itu pembagian sholat sunnah. Ya. Salah satu sesi
bahwa salat sunnah itu ada salat sunnah yang dilaksanakan rutin tiap hari. Jadi memang disunahkan tiap hari itu rutin. Ada salat sunnah yang dilaksanakan karena sebab khusus, dan ada salat sunnah yang bersifat mutlak. Salat sunnah yang paling diprioritaskan itu adalah salat sunnah yang rutin setiap hari. Itu prioritas kita, yang rutin tiap hari. Karena ini menghampiri wajib. Yang masuk dalam kategori yang rutin itu satu, salat sunnah rawatib. Jadi itu yang paling diprioritaskan. Ini salat sunnah yang paling ditegaskan, mendekati wajib. Cuma tidak bisa kita katakan wajib, tapi dia mendekati wajib. Salat sunnah rawatib ya 12 rakaat. Nabi langsung sebut itu dalam satu paket hadis riwayat Tirmizi dari Ummu Habibah istrinya Rasul. Kata Ummu Habibah, Nabi bersabda, "Man shalla sintai asrata raka'atan fil yaumi wal laila bunya lahu baitun fil jannah." Barang siapa yang melaksanakan salat 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya sebuah istana di surga. 12 rakaat itu Nabi rinci, arba'an qabla zuhri, 4 sebelum zuhur, raka'ataini ba'da 2 setelah zuhur, raka'ataini ba'dal maghrib 2 setelah maghrib, raka'ataini ba'dal isya 2 setelah isya, dan yang terakhir raka'ataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum fajar sebelum zuhur. Ini yang paling ditegaskan. Dari 12 rakaat itu yang paling ditegaskan lagi 2 sebelum subuh. Yang Nabi sampaikan, raka'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Karena Nabi perintahkan tetap kerjakan salat ini meskipun dalam keadaan peperangan, dalam kondisi perang ini tetap kerjakan meskipun dalam keadaan perang. Bahkan sekalipun kuda-kuda tunggangan musuh sudah terdengar deram langkah kakinya. Lalu yang berikutnya lagi yang sangat ditegaskan witir. Bahkan salat witir itu sebetulnya wajib hukumnya bagi Nabi. Untuk Nabi wajib, maka Nabi senantiasa salat witir. Ketika beliau pernah suatu waktu tidak melaksanakan salat witir di suatu malam, beliau kadang di siang hari ini. Karena untuk Nabi salat witir itu wajib. Tapi untuk kita umatnya hukumnya sunnah muakkadah. Jadi inilah salat yang kita prioritaskan. Kalau kita bisa prioritaskan, nah kita sempurnakan lagi dengan salat-salat sunnah yang lain yang ada sebabnya. Saya pernah bahas salat hajat, salat taubah, ya termasuk juga yang bersifat mutlak. Nah termasuk di dalamnya salat tasbih. Jadi ada beberapa salat itu yang kontroversial, memang beda pendapat. Selain salat tasbih, kemudian ada salat sunnah 2 rakaat sebelum Jumat. Ini pada pendapat juga ulama qabliyah Jumat. Mazhab Syafi'i dan Hanafiyah, ya, salat sunnah qabliyah Jumat ada. Yang lain mengatakan tidak ada qabliyah Jumat. Ini kontroversial. Ada lagi salat sunnah yang kontroversial seperti salat sunnah utaqah. Ya, salat sunnah utaqah di bulan Syawal. Ada juga salat sunnah seperti di hari Rabu terakhir bulan Safar. Itu kontroversial juga. Tapi sebagian besar mengatakan tidak disyariatkan. Kalau salat tasbih ini hadisnya masih ada meskipun diperselisihkan kesahihan. Tapi sebetulnya ada hadis tentang salat tasbih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tapi tidak di dalam kitab Jami' Sahih Bukhari. Beliau riwayatkan itu di kitabnya yang lain yang judulnya adalah Qira'atul Ma'mum Khalfal Imam. Itu ada riwayat tentang salat tasbih. Meskipun menurut ulama yang paling kuat sanadnya ya riwayat Tirmizi tadi. Imam As-Suyuti di antaranya yang mensahihkan. Ada ulama yang mengatakan hasan, ya ada juga yang mendaifkan. Yang paling parah ya ada yang memaudukan, seperti Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Artinya apa? Kalau ada yang melaksanakan, silakan. Saya pribadi sering melaksanakan ini salat sunnah tasbih. Tapi buatlah skala prioritas seperti itu sampaikan tadi. Jangan yang prioritaskan yang berbeda pendapat, kemudian kita tinggalkan yang malah sangat ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti rawatib dan
salat itu kita prioritaskan itu. Kita rawatib, witir, duha, witir. Setelah itu kemudian kita sempurnakan dengan salat-salat sunnah yang lain. Itu namanya skala prioritas. Sama juga, jangan sampai kemudian kita kejar salat sunnah, dia baikkan yang salat wajib. Kita salat lain Pak, tapi tidak bangun salat subuh. Ini meninggalkan salat wajib demi salat sunnahnya. Jadi prioritas salat wajib, baru salat sunnah yang ditegaskan, kemudian setelah itu salat sunnah yang lain. Barangkali Allah cukup ya. Saya kira itu untuk lagi mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana